Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Kumpulkan seluruh pimpinan pasukan Kapolda dan Pangdam evaluasi keamanan di Kabupaten Mimika. Tolak dijadikan RSUD khusus Corona, puluhan warga palang pintu utama RSUD Muara Tami. Delapan pasien Corona dirawat intensif, 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Satgas COVID-19 Papua merilis dari 8 pasien positif yang dirawat, 1 pasien dalam kondisi kritis. Juru bicara Satgas COVID-19 Papua, Dr. Silwanus Sumule, mengatakan pasien kritis tersebut masih dalam pengawasan khusus dokter di rumah sakit. Pihaknya telah memberikan obat antiviral, kloroquine, dan antibiotik agar pasien bisa membaik. 8 masih kami rawat, 7 dalam kondisi sakit ringan sampai dengan sedang, namun ada 1 pasien dalam kondisi sakit berat yang saat ini membutuhkan alat bantu pernapasan. Untuk itu pada kesempatan ini saya meminta kepada kita semuanya untuk mendoakan pasien yang dimaksud agar Tuhan memberikan kesembuhan. Dokter penanggung jawab pasien pada saat saya ke sini sudah menyampaikan kepada saya, kita sudah memberikan semua yang terbaik yang kita bisa berikan, mendapat obat-obatan antiviral, kloroquine, dan juga obat-obat antibiotik. Kondisinya sampai saat ini tanda-tanda vitalnya masih tetap stabil. Dan untuk itu kami mohon doa restu dari semua masyarakat agar pasien ini bisa cepat pulih. Karantina mandiri. Silwanus meminta agar masyarakat mendukung tenaga medis dalam rangka melakukan penanganan pasien COVID-19. Bentuk dukungan warga adalah tidak keluar rumah. Hal ini diyakini dapat memutus penyebaran COVID-19. Dari data Kamis sore, pasien positif di Papua berjumlah 10 orang, 2 sudah sembuh, pasien PDP 45 orang, dan orang dalam pemantauan sebanyak 7.152 orang. Dari Jayapura, Papua, Afid Indarto melaporkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, aparat gabungan Polri dan TNI terus melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan massal ini dilakukan dengan mengerahkan 1 mobil water cannon milik Polda Papua. Seluruh ruas jalan utama dan pemukiman warga di Kabupaten Manokwari disemprot cairan disinfektan untuk mencegah adanya COVID-19. Upaya-upaya ini kita lakukan sebagai langkah-langkah antisipasi mencegah dan memutus penyebaran virus corona itu sendiri. Tetapi semua ini bisa berjalan dengan baik ketika masyarakat juga memahami, melakukan patuh terhadap peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah untuk larangan berkumpul lebih banyak orang di suatu tempat, berkumpul banyak yang rentan terjadi penyebaran COVID-19. Kemudian jaga jarak, ya. Kalau ada tidak ada kepentingan yang mendesak sekali, sebaiknya di rumah. Kalaupun harus keluar, pastikan bahwa yang bersangkutan keluar rumah itu menjaga kontak fisik, jaga jarak dengan sesamanya yang lain, apalagi berkumpul dalam kerumunan besar. Kemudian kalau bisa menggunakan masker dan sarung tangan yang itu tentu akan membantu untuk mencegah
masing-masing individu dari masyarakat itu tertular atau terdampak terhadap penyebaran virus corona itu sendiri. Selain memakai mobil, anggota TNI juga menggunakan penyemprotan manual yang dilakukan di setiap rumah warga, yaitu kios, pos kamling, hingga rumah ibadah. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan sesuai instruksi Kapolri dan Panglima TNI agar melakukan penyemprotan massal hingga 5 April mendatang. Dari Manokwari, Papua Barat, Rian Tonai dan Edi Musahidin melaporkan. Tim Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Sorong terus melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area publik. Aktivitas di Pasar Sentral Sorong sengaja ditutup tim Satgas agar petugas dapat leluasa melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan dilakukan pada setiap lapak dan kios para pedagang. Wakil Ketua Satgas COVID-19 Sorong, Herlin Sasabone, mengatakan selain melakukan penyemprotan, warga juga dihimbau untuk melakukan penyemprotan secara mandiri tanpa harus menunggu tim COVID-19 Kota Sorong. Ya, hari ini kami mengagendakan penyemprotan di sarana umum, yaitu Pasar Remu, dan ini menjawab kebutuhan masyarakat. Apa yang selama ini masyarakat sampaikan, mereka ingin supaya ada penyemprotan di sarana-sarana umum, secara khusus di pasar. Hari ini tim Satgas COVID-19 Pemerintah Kota Sorong menjawab kebutuhan tersebut dengan melakukan penyemprotan dengan menurunkan 2 personel dengan 2 peralatan dan beberapa tim. Berapa hari nanti Bu rencananya penyemprotan ini? Target kita sebenarnya 1 hari saja supaya besok pedagang sudah bisa kembali beraktivitas. Kemudian juga masyarakat sudah kembali bisa belanja seperti itu sehingga tidak mengganggu roda perekonomian di Kota Sorong. Fungsi penyemprotan sendiri apa nih Bu? Fungsi penyemprotan ini sesungguhnya dan utamanya adalah memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, mensterilkan sebisa mungkin lokasi-lokasi yang digunakan oleh orang banyak, seperti itu. Jadi kalau bisa semua steril, masyarakat juga bisa tetap berjualan, pedagang juga bisa berdagang dengan aman. Ibu, terima kasih lagi. Pemerintah Kota Sorong juga terus melakukan himbauan agar warga melakukan social distancing, pola hidup sehat, serta olahraga yang cukup agar terhindar dari COVID-19. Dari Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merauke akan membantu warga yang terdampak pembatasan jam operasional karena adanya wabah COVID-19. Sebanyak 3.500 paket sembako disiapkan tim Satgas COVID-19 Pemda Merauke untuk dibagikan kepada warga. Pembagian ribuan paket sembako ini akan difokuskan pada warga yang berada di pinggiran kota, seperti nelayan, buruh, petani, dan pedagang asongan. Sembako ini berisi 5 kg beras, mie instan, minyak goreng, dan telur. Benar-benar membutuhkan sesuai data dengan dinas sosial. Jadi dari dinas sosial itu sudah ada data yang nanti akan kita berikan, kurang lebih beras 5 kilo, Indomie 5, terus dapat telur 6 butir sama minyak goreng. Diharapkan itu membantu untuk masyarakat bisa menjaga kebutuhan, termasuk OPD yang akan kita berikan 2 kali lipat atau ODP. Orang dalam pemantauan yang kurang lebih 85, kita kasih 2 kali lipat supaya yang bersangkutan tidak keluar mencari makan dan lain sebagainya. Dengan kita harapkan masyarakat sudah ada waktu, kemudian ada sembako yang diberikan, tapi dengan syarat itu adalah pertama KTP Merauke dan kartu keluarga. Kedua, bagi mereka yang mungkin belum memiliki kartu keluarga didata dengan baik. Kenapa? Ini ketertiban warga negara Indonesia.
Sementara itu, tim Satgas masih membutuhkan cairan disinfektan untuk melakukan penyemprotan di seluruh Kabupaten Merauke. Dengan perhitungan setiap hari, Satgas membutuhkan 20 ton cairan disinfektan sehingga dapat menjangkau seluruh perkampungan yang ada di Merauke. Papua ini jauh di ujung timur. APD, masker, hand sanitizer, dan juga Wipol ataupun bike lane ataupun yang dibutuhkan dalam rangka untuk ini sangat terbatas. Jadi Bupati Merauke bersama tim dokter, TNI Polri, kita minta masyarakat supaya membantu. Karena kalau ini dia berlebihan, sporadis, kami tidak mampu. Kenapa kita tidak mampu? Karena tadi ada alasan. Karena ini jarak yang jauh. Kira-kira demikian. Mohon kerjasama dari teman-teman media juga untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk tetap ada waktu. Demikian. Oke. Hingga saat ini total penderita COVID-19 di Kabupaten Merauke sudah tidak ada karena sudah dinyatakan sembuh. Namun masih ada 11 pasien yang dilakukan isolasi dengan status pengawasan dan 85 orang dalam status pemantauan di rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunur Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.